Hey all, I'm JR. Welcome to Rest. Here we talk about relationships between yourselves, others, and God or whatever high power you choose to believe in. Happy Independence Day! Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 untuk teman-temanku semuanya. Hari ini kita akan ngomong soal culture. It relates sama what's happening today. Culture itu macam-macam, setiap tempat pasti ada culture and bisa berbeda-beda. Culture bisa unite people, bisa mempersatukan orang, tapi bisa juga memecah belah orang karena kebudayaan itu. Kita sering dengar yang namanya culture shock, tapi ada juga yang namanya reverse culture shock. Apa itu? Before that, don't forget to subscribe di bawah. Also hit the like button. So yeah, culture shock. Kita tahu ya, culture shock itu di saat culture yang kita miliki dengan culture yang berbeda, kita masuk ke culture yang lain itu dan akhirnya kita kaget dengan perbedaan yang ada. Culture yang berbeda itu bisa ada baiknya, bisa juga buruk. It just depends. Contoh nih, misalnya kita di Indonesia, kita ada culture kalau tangan kanan adalah tangan yang baik untuk digunakan. Sedangkan tangan kiri itu kurang sopan. Kalau kita misalnya bayar, ambil barang atau apa pakai tangan kiri kurang sopan. Tapi kalau di budaya luar, budaya barat misalnya, itu mereka nggak masalah mau tangan kanan, mau tangan kiri, it doesn't really matter selama fungsinya masih digunakan dengan baik. Terus juga misalnya nih, ada culture tentang kesopanan, sopan santun, yang dimana kalau di sini kita jalan di depannya orang biasanya nunduk gitu ya, untuk supaya nggak halangin mereka lagi ngobrol. Atau mungkin sama orang yang lebih tua, di sini pasti kita ada panggilan-panggilan, sebutan-sebutan, entah itu Kak, Pak, Mas, Bu, Mbak, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di luar, mau saya 20 tahun ngomong sama orang 50 tahun, saya bisa sebut aja langsung namanya. Hi James, halo siapa? Richard, halo siapa? Lucas, atau siapapun itu. Dan mereka akan oke-oke aja. Kalau di sini kita lakukan itu, oh man, bisa dicap sebagai, oh anak ini kurang ajar, dan lain sebagainya. So yeah, and also mungkin kayak birthdays. Kalau di Indo biasanya yang ulang tahun yang neraktir, bayarin teman-temannya semuanya. Tapi kalau di luar sana culture bisa beda. Justru yang ulang tahun yang dibayarin, yang ditraktir sama teman-temannya. But saat kita keluar meninggalkan rumah, mungkin kita bisa mengalami yang namanya culture shock itu tadi. Dan saat kita pulang kembali ke rumah, itu kita juga bisa mengalami culture shock yang dibilang itu reverse culture shock. Culture shock di saat kita kembali pulang. Dan reverse culture shock ini sebenarnya lebih susah untuk dihadapi karena kita pikirkan, oh ya kita pulang, kita ada di rumah kita sendiri dan harusnya culture shock itu nggak ada. But then again, it happened. Culture shock itu ada. So, apa yang terjadi? In my life, my story, saya dulu sempat sekolah di luar di US for 6 years, and then I went home, dan akhirnya saat pulang ada culture shock juga, reverse culture shock itu tadi. And alasannya kenapa? Karena aku udah sempat tinggal sendiri, living on my own, 6 tahun lamanya, dan saat pulang ke rumah, balik lagi di rumah, di dalam naungan orang tua lagi. So, selalu ada adjustment yang harus dilakukan. Ada banyak hal yang sudah berubah. Aku udah berubah, orang-orang di sekitarku berubah, dan tren pun berubah. Saat aku pergi, mungkin aku waktu itu masih SMA, usia SMA. And orang-orang di sekitarku nganggep saat aku kembali, di pikirannya terakhir ya masih anak SMA itu tadi. But then, I've changed. Aku sudah mengalami macam-macam pengalaman hidup, mereka juga mengalami pengalaman hidup yang macam-macam. Dan di saat itu nggak ketemu, wah itu bisa terjadi clash, bisa terjadi bentrokan seperti itu. Gimana sih caranya supaya kita bisa deal sama yang namanya culture shock atau reverse culture shock itu tadi? Satu yang bisa kita lakukan adalah kita acknowledge, kita sadari kalau diri kita ini sudah berubah. Karena kadang-kadang kita tuh lupa gitu kalau diri kita sendiri ini memang sudah berubah. Hal yang kedua, itu menyadari kalau orang lain di sekitar kita, mereka itu juga sudah berubah.
So kita perlu menyadari itu. Bener-bener bukan cuma tahu, tapi paham, sadar. And yang ketiga, itu menyadari bahwa culture yang ada, budaya yang ada di sini, di rumah kita, di tempat asal kita, itu tidak akan berubah mengikuti culture yang kita miliki. Karena saat kita pergi, kita bawa culture kita ke sana, culture shock di sana, dan akhirnya kita mengalami penyesuaian, adjustment. Lalu kita punya culture sudah mulai berubah. Ada campuran culture dari rumah, culture dari tempat yang kita tinggali yang baru itu, dan akhirnya itu kita bawa pulang ke rumah. And saat kita tidak bisa menyadari hal itu bisa menimbulkan konflik di dalam kehidupan kita sendiri. So, gimana? Apa yang harus dilakukan setelah kita sudah sadar kalau kita berubah? Kita sadar kalau orang-orang di sekitar kita ini berubah, dan kita juga sadar bahwa culture yang ada di sini nggak bisa kita ubah. Caranya cuma satu, itu untuk kita bisa belajar untuk menerima dan hidup dengan hal itu. Mungkin nanti di rumah kita bisa adjust culture di rumah sesuai dengan culture yang sekarang kita sudah miliki, culture yang sudah berubah itu, yang sudah campur aduk itu, ada campuran berbagai macam culture. Tapi secara kita bermasyarakat, kita harus tetap bisa toleransi, tetap kita bisa menghargai culture yang ada di sini. Dan tentunya culture itu bisa selalu ada plus minusnya, ada positif negatifnya. Tapi aku jujur, aku bangga sekali jadi orang Indonesia karena culture kita ini kaya sekali. Kita tidak perlu harus ke luar negeri untuk bisa merasakan culture yang beragam, budaya yang macam-macam itu tadi. Kita bisa cuman pergi ke luar provinsi, ke luar pulau untuk merasakan culture yang sangat berbeda-beda. Kita sekarang sebenarnya, we're in a historical time, historical moment di mana culture ini sedang berubah. Culture yang dulu, culture yang bisa melakukan apapun sesuka hati, sekarang sudah mulai berubah. Kita melakukan segala sesuatu harus semakin sadar terhadap orang lain, sadar terhadap diri kita sendiri. Kita harus kemana-mana pakai masker. Kita kemana-mana menerapkan yang namanya kesehatan, standar kesehatan, kebersihan, cuci tangan, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. And ini yang akan jadi normal yang baru, ini yang akan jadi culture yang baru. So, ayo kita sama-sama, kita embrace, kita hadapi, kita terima culture yang selama ini kita sudah miliki, culture yang kita sudah punya yang baru, yang terbentuk dari campuran culture-culture yang kita sudah pernah experience, kita sudah pernah alami, dan kita menuju kepada culture yang baru. Culture yang bersih, culture yang sehat, culture yang maskerku menjagamu, maskermu menjagaku, culture yang baru. So, kalau kalian punya pengalaman tentang culture shock atau reverse culture shock, you can share it on the comment section below. And as usual, live life to the fullest, but don't forget to rest. God bless you.